warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata biji karet dapat diolah menjadi bahan pangan, pakan ternak, dan bahan bakar loh. Selain itu, terkandung rantai asam amino yang lengkap dalam biji karet. Kira-kira gimana ya olahan biji karet? Apa iya dapat dijadikan sebagai bahan konsumsi? Dewan Juri Kopsi Bidang MST yang kami hormati, izinkan saya Septi Wulandari Dan saya Gesi Oktanabila untuk mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Potensi Biji Karet Hevea brasiliensis sebagai pangan kaya asam amino. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir karet terbesar di dunia dengan jumlah lahan perkebunan karet lebih dari 3 juta hektar. Dalam 1 hektar perkebunan karet mampu menghasilkan tak kurang dari 5.000 biji karet per tahun. Bila jumlah yang begitu besar ini tidak diolah, selain akan terbuang percuma, juga akan mengotori area perkebunan karet. Meskipun di dalamnya terkandung asam sianida, kadar HCN tersebut dapat direduksi hingga memenuhi kadar standar konsumsi HCN bagi tubuh manusia. Apabila dilihat dari komposisi kimianya, nilai protein biji karet sangatlah tinggi. Penelitian Eka dan kawan-kawan pada tahun 2010 menyatakan bahwa rantai asam amino pada biji karet sangatlah lengkap. Ketidakmampuan tubuh manusia untuk mensintesis asam amino esensial membuatnya harus dipenuhi melalui asupan luar tubuh berupa makanan. Oleh karena itu, dengan kandungan asam amino esensial yang tinggi, serta dengan teknik reduksi yang tepat, membuat biji karet sangat berpotensi diolah menjadi suatu inovasi pangan yang ekonomis dan tentunya baik bagi kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan tujuan penelitian, yaitu pertama, mengetahui potensi biji karet sebagai bahan pangan kaya asam amino. Kedua, menganalisis cara paling optimal untuk menjadikan biji karet sebagai pangan kaya asam amino. Penelitian ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari penyusunan proposal yang dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian, peneliti menuju kampus Maisan Cendekia Bangka Tengah untuk mempermudah proses penelitian. Sampel dikumpulkan dari lahan perkebunan rakyat Desa Sungkap, Kabupaten Bangka Tengah. Sampel yang telah dikumpulkan kemudian disortir dan dibuang kulit arinya, kemudian dicuci dengan bersih. Pada tahap pereduksian HCN, dilakukan perendaman selama 24 jam dengan pergantian air rendaman setiap 3-5 jam. Selanjutnya, pada tahap perebusan terbuka dilakukan selama 1,5 jam. Biji karet kemudian dihaluskan lalu dicampurkan dengan adonan ampiang. Adonan ampiang kemudian dikukus lalu diiris tipis. Selanjutnya dijemur di bawah matahari hingga kering. Adonan yang telah kering kemudian digoreng lalu dikemas untuk dikirimkan ke laboratorium terpadu. Sayangnya, pengiriman sampel ke laboratorium tidak dapat dilaksanakan dikarenakan instrumen yang ingin digunakan sedang dalam masa perbaikan. Setelah semua data terkumpul melalui peninjauan berbagai jurnal dan sumber ilmiah yang relevan didapatkan hasil, yakni di dalam biji karet terkandung senyawa linamarin yang merupakan bakal racun penyusun HCN. Saat perendaman, senyawa tersebut terhidrolisis menjadi glukosa, propanon, dan asam sianida. HCN bersifat mudah larut dan mudah menguap, sehingga saat perendaman ia akan ikut terbuang dengan air. Berdasarkan tabel berikut, perendaman selama 24 jam dan perebusan selama 1,5 jam dapat mereduksi kadar HCN hingga memenuhi standar aman konsumsi HCN bagi tubuh manusia, yakni 1 mg per kilogram berat badan per hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perendaman selama 24 jam dan perebusan selama 1,5 jam merupakan cara yang paling optimal untuk mereduksi kadar HCN dalam biji karet hingga 99,11%. Menurut Widyawati 1988, di dalam biji karet terdapat 20-30% protein, tergantung varietas, iklim, tanah, dan kondisi pengolahan. Menurut tabel berikut, kandungan asam amino pada biji karet segar sangatlah tinggi, baik asam amino non-esensial ataupun asam amino esensial. Kandungan asam amino tersebut akan lebih tinggi lagi apabila diolah menjadi tepung dan diperoleh dari hasil lahan perkebunan karet. Pada tabel berikut menunjukkan total kandungan asam amino tepung biji karet sebesar 710,6 gram per kilogram protein. Menurut Sam Sunarno dan Sunarno 2014, di beberapa protein nabati memang kekurangan satu atau lebih asam amino esensial. Pada tabel berikut, kandungan asam amino esensial pada tepung biji karet sangatlah tinggi. Dengan demikian, ketidakmampuan manusia untuk mensintesis
Asam amino esensial akan membuat olahan dari tepung biji karet berpotensi menjadi pangan kaya asam amino. Jika dibandingkan dengan kadar asam amino esensial pada sumber protein lainnya, biji karet memiliki nutrisi yang menjanjikan sebagai pangan kaya asam amino. Berdasarkan tabel berikut, tepung biji karet memiliki kadar asam amino esensial yang lebih tinggi daripada tepung sorghum. Ini menunjukkan bahwa biji karet memiliki kemampuan yang lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial pada tubuh manusia. Banyaknya penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa biji karet dapat diolah menjadi olahan pangan seperti tempeyek, dadar gulung isi, bolu, dan emping menandakan bahwa biji karet aman dikonsumsi. Sehingga dapat disimpulkan, pertama, jumlah produksi biji karet di seluruh lahan perkebunan di Indonesia sangat melimpah. Kemudian terdapat rantai asam amino yang lengkap pada biji karet. Dengan teknik reduksi yang tepat, kadar HCN pada biji karet dapat direduksi hingga batas aman dikonsumsi. Banyaknya penelitian relevan yang menunjukkan bahwa biji karet dapat diolah menjadi olahan pangan seperti bolu, tempeyek, dan dadar gulung isi serta sebagainya, Membuat biji karet berpotensi dijadikan pangan kaya asam amino. Hari Minggu ke rumahnya si Aang, melewati tol, alhamdulillah aman. Yakin biji karet mau dibuang, berpotensi loh dijadikan bahan pangan. Si Adit makanya lahap, ternyata disuruh mamanya yang galak. Rantai asam aminonya yang lengkap, dijadikan cemilan apapun sepertinya enak. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopsi 2020 meneliti itu seru. Ngayon, 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 hai kumpul.